Angkat takbiratul ihram, pandang hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Ihram diambil dari kata haram, yang sebelumnya halal menjadi haram. Kepala-kepala kita, yang gatal kepala kita, yang menggaruknya kita. Tapi ketika kita garuk lebih dari 3 kali, haram, batal. Pada saat itu orang hanya melihat tempat sujud. Siapapun dia, di saat itu salat kita sedang disadarkan bahwa kita sedang berada di depan Dia pencipta langit dan bumi. Kita serahkan semuanya kepada Dia. Inna salati wa nusuki wa wahyaya wa mamati lillah. Salat bukan gerakan. Salat bukan hanya ritual. Salat bukan bim salabim abrakadabra bacaan yang dihafal sampai kita pun tak ingat tahap yang kita baca. Satu hembusan napas tuntas iftitah Fatihah ayat. Bahkan sekarang kalau ada orang sholatnya lama malah diajak. Itu si anu kok lama ya? Maklum, mu'alaf baru masuk Islam. Ente kok cepat? Udah lama, udah hafal Pak Ustaz. Padahal sholat adalah perenungan. Selain dari Allah, kecil. Allahu Akbar. Jabatan ini kecil, tak ada apa-apanya. Kekuasaan ini kecil, tak ada apa-apanya. Yang besar hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah mampu mengecilkan yang lain, membesarkan yang Allah, maka kalau dia hilang, tidak akan terasa. Karena semuanya kecil. Banyak ibu-ibu yang sudah mampu membesarkan Allah, sampai yang lain itu terasa kecil. Meninggal suaminya, slow aja deh. Ibu enggak nangis, kecil Pak Ustaz. Semuanya kecil. Ini hanya amanah Pak Ustaz. Ini hanya titipan Pak Ustaz. Kebetulan tercetus keluar dari mulut amanah. Masjid ini bernama Masjid Amanah. Lawan dari amanah, khianah. Amanah, khianah. Orang yang memegang amanah, al-amin. Orang yang mengkhianati amanah, al-khain. Ini namanya luar biasa, berat ini. Keluar dari amanah, khianah. Tidak bisa dibagi dua. Saya Pak Ustadz, kaki kanan saya memang amanah, tapi khianah sekali-sekali. Oh nggak bisa. Sifat orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah, khana, berkhianat. Itu mengapa masjid ini diberi nama amanah. Maka sehari berapa kali masuk kemari? Subuh mungkin tidak. Subuh mungkin di Masjid Al-Ikhlas dekat rumah. Mungkin di Masjid At-Taqwa dekat rumah. Tapi zuhur, asar. Tapi jangan gara-gara saya ucapkan ini lalu nanti takut sholat di sini. Kamu sholat di mana tadi? Masjid di luar aja lah. Kenapa enggak di amanah? Ngeri di situ. Kata Ustaz Somad. Masya Allah. Hati terus dikonekkan, jiwa terus didekatkan. Kalau sampai jauh dia akan kering. Bahwa kita semuanya lahir membawa iman ya. Iman ini sudah kita bawa sebelum masuk ke rahim ibu kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan, berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan, berubah 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari datang malaikat membawa roh yang sudah ready. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum dibawa malaikat. Kita sudah bersama berkumpul di alam roh. Dan Allah bertanya ketika itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab, bala syahidna, engkau Tuhan kami. Cuman ketika sampai ke dunia dia lupa. Karena lupa itulah maka dia disebut manusia. Karena manusia diambil dari kata nasya, lupa. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Aku lupa. Kenapa kau lupa? Karena manusia. Kalau ingat terus namanya bukan manusia. Apa namanya? Panasonic. Ini yang merekam ini nggak akan lupa, ingat terus. Jangankan bapak ibu yang dengar ceramah, saya yang ceramah aja lupa apa yang saya sampaikan. Tapi saya diingatkan. Yang mengingatkan saya siapa? Jamaah. Ustaz kan ngomong gini dulu. Masa iya saya ngomong gitu? Ini MP3-nya. Ini MP4-nya. Kamu dapat dari mana? Saya download Pak Ustaz.
Di mana kamu download? Itu channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jadi Masya Allah, internet ini luar biasa. Tadi bicara dengan Bapak Direktur Bintal, luar biasa merusak kepala anak-anak kita. Hancur kepala ini. Ustaz Abdul Somad, perhatikan ini gambar otak yang habis ditabrak truk, pecah, berderai. Yang ngundang saya ini psikolog, ibu-ibu. Ustaz, sebelum Ustaz ceramah coba lihat gambar ini, hancur berderai kepalanya. Yang ini Pak Ustaz, kepalanya utuh, sehat, tapi isinya hancur, sama seperti ini. Kok bisa begitu? Karena website, karena internet. Tapi saya tidak bisa salahkan juga semua internet. Karena orang kenal saya dari internet. Mencaci maki saya juga di internet. Oleh sebab itu maka pisau internet bermata dua. Satu ke atas, satu ke bawah. Dipotongkan ke ayam, bagus. Dipotongkan ke bebek, oke. Dipotongkan ke sapi, bisa jadi hewan kurban. Tapi kalau ke atas memotong leher dan urat nadi, dia bisa mati. Siapa yang bisa mengontrol sekarang? Kalau bukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bangga, Ustaz Abdul Somad, ini imam kita, ini khotib kita, pakai baju tentara. Kami yang sipil yang tidak punya seragam ini terus terang amat sangat bangga melihat Bapak Ibu menjadi khotib, melihat Bapak Ibu jadi imam, melihat Bapak Ibu menjadi orang yang sholat berjamaah. Dulu susah kalau mau menasihati orang. Mari sholat, mari puasa, mari berjamaah. Sekarang saya tinggal simple aja ngasih tahu. Anak-anak SMA, anak-anak pesantren, lihat itu. Bapak tentara sholat di masjid, bapak polisi pengajian. Ibu-ibu pun mudah sekarang nasihati anak-anaknya. Lihat tuh, Pak polisi sholat di masjid, Pak tentara sholat di masjid, angkatan udara sholat di masjid. Pistol mereka besi. Bapakmu nggak punya pistol, nggak sholat. Mudah memberikan motivasi, mudah memberikan semangat. Oleh sebab itu kebersamaan kita ini, apapun seragam yang kita pakai, itu hanyalah casing saja. Apapun jabatan kita, itu hanyalah jalan saja. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil kita melewati ujian-ujian seragam, ujian kekuasaan, ujian jabatan, ujian dunia, ujian popularitas ini sampai kepada puncaknya, maka insya Allah mati kita husnul khatimah. Tapi kalau gagal kita dengan ujian ini, Bapak ujiannya beda, saya ujiannya beda. Ujian Ustaz Somad sekarang popularitas. Kemana-mana mesti pakai masker. Kalau enggak semua minta foto. Saya kalau naik pesawat pilotnya minta foto, saya enggak terlalu risau. Pramugarinya minta foto juga. Ini yang saya payah, agak susah sedikit. Pede sekali dia ngomong begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya yakin dan percaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah ini, dengan senantiasa menempelkan kening ini ke lantai, kita sadar bahwa kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Yang di badan ini pun dari tanah, dilihat warnanya warna tanah, dan akan mati dimakan cacing tanah. Saat diangkat tangan sadar tanah. Diusapkan ke wajah, bau tanah. Dan kau akan mati dimakan cacing tanah. Abdul Somad. Yang diciptakan dari api, tolong angkat tangan. Berarti setan. Dia sendiri ngaku. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, I am better than him. Saya lebih mulia dari dia. Saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih agung. Kalau ada nanti orang berkata begitu, bisikkan saja. Kau saudara setan. Oh, jangan ngomong gitu Pak Ustaz, terlalu kasar. Lembutkan sedikit. Saudara setan. Dengan sholat kita sedang disadarkan siapapun kita tempelkan 7 anggota badan kita ke lantai dari atas sampai ke bawah. Ujung kaki 2, ujung tangan 2, ujung lutut 2, satu kening menempel ke lantai. Mentang-mentang orang hebat, kekuasaan tinggi, tak mau menempelkan ke lantai. Allahu Akbar, tempel ke tiang. Enggak sah sholat, kecuali sakit, duduk di kursi.
Kalau makhluk di bumi tidak lagi mau mendengar kata-katamu, siapapun tak lagi memperdulikanmu, berbisiklah ke tanah, makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bangun di tengah malam, mengadu kepada Allah. Ngadunya pada Allah. Sekarang banyak orang ngadu ke Facebook. Semua diadukan di wall Facebook, Twitter. Makin dibaca komennya, makin stres, depresi, bersunyi-sunyi di tengah malam. Kalau sudah Allah berikan pertolongan, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah yang akan menolong kamu. Lari ke atas bukit Safa, tidak ada air. Lari ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Di mana air itu datang? Air datang bukan dari tumit Hajar yang mencari air, tapi air dari tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Hanya bergeser saja kakinya di atas pasir, memancar air Zamzami, air berkumpullah, berkumpullah. Cerita ini 3000 tahun yang lalu. Karena Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2000, lebih 3000 tahun yang lalu. 1800 tambah 2000, 3819 tahun yang lalu. Cerita tentang air memancar. Saya kira ini hanya ada dalam buku-buku, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam sejarah. Ternyata hari ini tentang cerita air memancar saya dengar lagi pagi ini. Yang cerita siapa? Bapak Direktur Keuangan, Ustaz Somad. Saya gali tanah untuk ngambil jeruk, keluar air. Itulah air mineral yang saya minum pagi tadi. Kenapa Allah berikan air ini? Andai tadi mereknya tidak dirubah, saya tak bisa bedakan ini air dari mana. Sama seperti yang selama ini saya minum. Dari mana air ini datang? Dari Allah. Untuk apa? Ternyata persiapan pembiayaan pondok tahfiz Al-Quran yang sudah dibina dari sekarang. Datang rasa malu saya dalam hati. Saya selama ini cuma ceramah saja. Siapa yang membantu pondok tahfiz Quran? Siapa yang membuka pendidikan Al-Quran? Siapa yang menolong anak yatim untuk sekolah bantu Quran? Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Makanan yang kau makan akan busuk, pakaian yang kau pakai akan lapuk, yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah. Andai ada yang bertanya, berapa anak tahfiz Quran yang Ustadz tolong? Yang tanya-tanya. Ternyata Bapak sudah buat duluan. Ini pondok tahfiznya, pembiayaannya dari mana? Allah yang memberikan. Makin kuat keyakinan saya. Lama-lama saya bingung. Saya datang kemari ini ceramah atau belajar? Ternyata ada ilmu yang ditulis di atas kertas, tapi ada ilmu yang datang dari Allah langsung real nyata. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong kamu. Ayat itu dari kecil saya sudah hafal. Ayat itu saya pelajari di Al-Azhar Mesir. Tapi kalau ditanya mana buktinya nyata, itu Allah menolong Nabi Muhammad. Apa kata? Itu kan Nabi. Mana real yang nyata sekarang? Hari ini saya mendengarkan ceritanya, kisahnya. Hari ini saya nampak real dengan nyata. Kalau kau tolong anak yatim, kau tolong pondok tahfiz Quran, kau tolong orang menghafal Quran, Allah akan menolong engkau. Sumber air mineral yang lulus lembaga badan pengawasan obat dan makanan menyatakan air ini layak. Siapa yang memberikan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ternyata tolonglah agama Allah ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang menakut-nakuti kita, kita jadi takut juga. Kita sudah berani, tapi karena ditakut-takuti orang, kita pun jadi takut juga. Ini Ustaz cerita tentang siapa? Tentang saya. Saking banyaknya yang membuli kita, kita jadi cemas juga lama-lama. Tapi rupanya semakin banyak cerita kita dengar tentang turunnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Jangan pernah takut dengan akhir masa pensiun. Nanti saya akan makan apa, nanti saya... Berapa banyak orang berpikir nanti pensiun makan apa, malaikat maut datang malah sebelum pensiun. Malaikat maut tidak pernah datang melihat akte kelahiran. Berapa banyak orang sehat mati mendadak, yang diponis mati, enggak mati-mati. Saya berapa kali ketemu ceramah dalam pengurus masjid Ustaz Somad. Nanti habis ceramah kita makan ya, oke. Bedanya kalau di masjid lain setelah ceramah baru makan. Di kantor keuangan TNI sebelum ceramah udah makan duluan.
Tabarakallah. Ketika selesai makan, kata Pak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ustaz Somad, saya ini sudah diponis, kata dokter, kena jantung koroner, harus dibelah urat kaki naik ke atas. Terus saya takut Pak Ustaz ngelihat ayam potong dibelah. Jadi saya nggak dioperasi. Katanya berapa lagi umur Bapak? 2 bulan Pak Ustaz. Terus udah 2 tahun nggak mati-mati. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu nggak usah cek. Saya tetap medical check up, tetap ke rumah sakit, tetap tanya dokter. Termasuk kurusnya saya ini pun saya sudah konsultasikan ke dokter. Apakah saya ini sakit Pak Dokter? Kata dokter di Batam, Ustadz Somad, Ustadz kalau mau lebih berwibawa tambah beratnya dikit. Gimana Pak Dokter? Minum susu kental manis 3 kali sehari. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Sebulan akan naik sekian kilo. Oke Pak, sebulan saya minum timbang tetap. Saya tanya, Pak Dokter, sudah saya minum kok nggak nambah? Kata dia, Ustadz terima aja, berarti sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting saya sehat. Nah, itu. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu tidak terlalu memaksakan diet ingin seperti saya. Kenapa gemuk? Yang penting sehat. Ibu, bapak, yang penting sehat, beribadah. Apapun judulnya, hidup ini adalah ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Cuman kekeliruan kita memahami ibadah terlalu sempit. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, cuman itu ibadah. Padahal di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah ibadah. Kalau dipahami ini ngurus keuangan negara, TNI ini adalah ibadah ringan, dan kita tidak akan mungkin curang. Sebagaimana kita jujur dalam sholat, sebagaimana kita jujur saat di Masjidil Haram, begitulah kita jujur di kantor kita, karena pekerjaan kita adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Nanti pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap buat laporan. Loh, ente nggak ke masjid amanah? Ibadah. Nah, ini harus diluruskan juga. Ada ibadah mahdhah yang pure original, memang ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, memang ibadah. Sholat, puasa, itu ibadah. Tapi ada aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Ustadz, Allah itu nggak adil loh Pak Ustadz. Loh, kamu bilang Allah nggak adil, bisa kafir, bisa murtad. Masa laki-laki enak bisa puasa sunat, laki-laki bisa zikir, laki-laki bisa baca Quran. Kami Pak Ustadz 9 bulan 10 hari nggak bisa ibadah. Ibu, hamil itu pun ibadah. Hamil itu ibadah, karena akan melahirkan anak-anak yang soleh. Sejak itu alhamdulillah ibu-ibu sudah punya jawaban. Kalau ada atasannya nanya, kamu ini sebentar-bentar cuti hamil, sebentar cuti hamil, apa ini? Ibadah Pak. Malah anak itu adalah ibadah yang tidak akan putus. Kalau ada di antara bapak yang rajin sholat duha, meninggal dunia, putus. Yang rajin baca Quran, meninggal dunia, putus. Tapi ada ibadah yang tidak putus. Waladun salihun, anak yang soleh. Apa tidak bangga Abdul Somad pagi ini? Anak tentara, hafal Quran, sekolah di Yordania, ngomong dengan Ustaz Somad bahasa Arab. Untung saya masih ingat bahasa Arab. Saya sudah pulang dari Arab 2006, 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Nah, saya cerita ini untuk ngasih tahu bahwa saya bukan Ustaz kaleng-kaleng, itu aja.